Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, Mbah. Sugeng siang, Mbak. Ada satu pertanyaan, Mbah, yaitu kita tahu bahwa dari dulu sampai sekarang itu masyarakat belum tahu ketika kematian tiba atau setelah mereka mengalami kematian, roh itu akan kemana, dan setiap orang pun pendapatnya berbeda. Kalau pendapat jenengan itu roh itu akan kemana, Mbah, setelah mati? Kita tahu bahwa roh sebenarnya kuasa-kuasa ilahi atau kuasa Sang Pencipta. Sehingga sejak dulu hingga sekarang orang semua berbondong-bondong mencari di manakah setelah kita nanti mati, roh akan menuju kemana. Banyak sekali aliran dan kepercayaan yang mana kita tahu bahwa negara ini memiliki berbagai keyakinan termasuk agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, termasuk Konghucu, termasuk beberapa aliran dan penghayat yang mereka juga ingin sekali mengetahui bahwa setelah kita mati kita akan kemana, bentuknya roh seperti apa. Semua orang memang punya prinsip sendiri-sendiri, punya keyakinan sendiri-sendiri, sehingga kita tidak bisa terlalu memperdalam dengan adanya roh. Namun manusia diperbolehkan untuk bisa menggambarkan, karena dengan gambaran-gambaran itulah manusia akan berhati-hati dan manusia itu akan waspada dengan perilakunya sendiri, sehingga kita terikat dengan aturan-aturan baik agama dan kepercayaan. Karena apabila kita menyalahi aturan, kita menjalankan kemurkaan, sehingga kita akan mendapat kesulitan di kanannya Tuhan atau di sisi Tuhan. Nenek moyang kita juga mempelajari tentang setelah kematian bagaimana roh itu akan berjalan, sehingga agama juga punya keyakinan. Tentu setiap agama berbeda, baik agama Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Konghucu. Mereka punya tujuan dan mereka punya gambaran, dan gambaran dan tujuan itu tentu tidak sama dengan agama satu dan agama lain, termasuk dari keyakinan, kepercayaan, termasuk daripada inisiatif dan keyakinan para nenek moyang kita atau orang Jawa asli. Namun dengan demikian, bahwa manusia tidak diperbolehkan untuk bicara tentang roh, setidaknya kita punya gambaran atau punya prediksi bahwa apabila kita mengkaji berbagai alasan atau berbagai dasar-dasar tentang agama, kita pun tidak berani, karena agama punya tokoh-tokoh yang mempelajari, sehingga tidak semudah kita bayangkan kita mengompok-ompok atau kita ikut campur dengan agama lain. Kita hanya berbicara, berkisar kepada keyakinan nenek moyang kita. Kita hanya bicara tentang apa yang dilantunkan, apa yang disuarakan, apa yang diamanatkan daripada nenek moyang kita, bahwa setelah kejadian kematian berbagai macam bentuk-bentuk dan keyakinan, bentuk-bentuk pendapat tiap orang berbeda sejak dahulu kala. Ada yang menyatakan bahwa ilai minallah fafiru minallah, manusia yang berasal dari Allah akan kembali kepada Sang Pencipta alam, Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang punya pendapat bahwa manusia apabila besoknya akan meninggal dunia, setelah meninggal dunia maka mereka akan berbentuk roh atau arwah. Arwah itu akan berjalan dan disitulah akan mendapatkan pengadilan di antara kehidupan kita di dunia. Kita pernah menjalankan dosa, kita pernah menjalankan kebaikan, kita pernah menjalankan keamal, kita menjalankan perjalanan yang baik, dan kita juga menjalankan perbuatan yang melanggar aturan atau perjalanan dosa. Atas kebaikan, perjalanan, dan dosa-dosa itulah maka disitulah nanti akan tercipta yaitu ratu adil atau keadilan yang hakiki, keadilan sejati, sehingga yang benar tetap menjadi benar, yang salah tetap mendapatkan ampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga sejahat-jahatnya orang, semurka-murkanya orang, tetap namanya Tuhan atau Allah Rahman dan Rahim, Tuhan Sang Maha Pencipta atau Sang Maha Agung, Sang Maha Suci. Sang Maha Suci dan Sang Maha Agung tentu akan memberikan ampunan kepada hambanya, biarpun hambanya benar-benar melakukan perbuatan yang sangat berbahaya sekali, yang sangat berdosa sekali. Namun Tuhan atau Allah atau Sang Maha Pencipta alam akan mengampuni dosa-dosa manusia. Cara-cara mengampuni itu yang berbeda. Apabila dosanya sangat berat, misalkan membunuh orang, itu jelas tidak sama dengan dosa-dosa orang yang menipu. Seorang penipu tidak sama dengan orang-orang yang membunuh orang. Apalagi mereka-mereka yang berani membunuh anaknya sendiri yang tanpa dosa, membunuh ibu dan bapaknya tanpa dosa, atau membunuh tokoh-tokoh dan gurunya. Itu adalah dosa-dosa yang sangat besar sekali. Termasuk bagi orang-orang yang memfitnah orang, yang menjatuhkan orang,
yang memusuhi orang-orang yang tanpa dosa. Dosa-dosa yang seperti itulah, maka di suatu zaman nanti ada penebusan-penebusan, ada ampunan-ampunan yang diberikan kepada manusia atau hambanya. Namun dengan itu bahwa manusia diberi ampunan, artinya perjalanan manusia di alam akhir nanti akan mendapat kesengsaraan yang bertahun-tahun, bahkan beribu-ribu tahun. Namun apabila penebusan dosa itu sudah dilaksanakan oleh hambanya atau sukmanya atau rohnya, maka akan kembali suci, akan kembali bersih, dan mereka akan tergolong-golong, mereka akan menyatu kepada Sang Pencipta alam. Ada lagi orang yang berpendapat setelah manusia itu nanti mendapatkan ampunan dan mereka bisa bersih, mereka diampuni dosa-dosanya, mereka menjadikan roh-roh yang suci. Kesucian dari roh itu maka akan menerima ketentraman dan kerahian. Artinya kehidupan di alam sana nanti akan lebih enak daripada di dunia ini, yang mana Tuhan akan memberikan ya kehidupan manusia yang sudah menjadi roh di alam akhir nanti. Ada lagi yang berpendapat bahwa apabila penembusan dosa itu sudah selesai, maka orang-orang itu akan hidup seperti di dunia ini, tidak berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Cuma semua itu kita tidak bisa mengatakan yang sejelas-jelasnya karena kita ini belum mati. Sehingga kita mustahil sekali apabila kita masih hidup, kita membicarakan kematian. Itu tidak mungkin terjadi dan tidak mungkin kita dijamin kebenarannya. Karena kita ini masih hidup. Karena kita masih hidup ini hanya mendapat dan meramalkan saja. Ramalan tidak menjamin kebenaran. Ada yang benar dan ada yang salah. Kebenaran hanya miliknya satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga rahasia-rahasia Tuhan, rahasia-rahasia Allah, rahasia-rahasia dari Sang Pencipta alam, tentu kita tidak punya kuasa untuk membongkar sedikit pun, karena Tuhan akan memberikan laknat kepada kita apabila kita berani memperdalam atau kita berani untuk mendisi kerso atau kita berani untuk membongkar kerjaannya Sang Pencipta alam atau kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga apabila orang-orang mau dan sudilah untuk mempelajari di alam akhirat atau alam kubur atau alam pengerantunan atau alam pengerantian atau dapat dikatakan alam ketentraman atau alam kekal, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Bagi orang-orang yang mereka tidak belajar dengan ilmu kepangeranan, tidak belajar dengan ilmu alam akhir atau ilmu alam ketentraman, atau bisa dikatakan bahwa nenek moyang kita pernah memberikan sebuah ilmu yang dinamakan Sangkan Parani Dumadi. Mempelajari Sangkan Parani Dumadi bukan merupakan orang-orang yang benar-benar disalahkan oleh Tuhan atau dapat dikatakan syirik, bahwa mereka belajar itu karena mereka saking cintanya kepada Tuhan, saking tresnanya kepada Tuhan, saking mereka percaya bahwa Tuhan itu pasti ada dan akhir zaman nanti kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Dulunya kita tidak ada dan kita nanti akan tiada. Artinya tiada yang dimaksud ada kehidupan di muka bumi ini, namun yang namanya roh itu tetap abadi. Sehingga keabadian itulah nanti yang kita cari dan kita persudi agar keabadian nanti kita bisa merasakan kenikmatan hasil jerih payah kita di alam dunia ini. Kita hidup di dunia memang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita akan bertabrakan permasalahan sangat banyak sekali. Permasalahan kehidupan ini memang sangat banyak sekali. Yang pertama, kita mendapatkan sengatan-sengatan penyakit saja kita kadang kesulitan untuk mencegah agar kita menjadi orang yang sehat. Belum lagi kita mendapatkan hantaman-hantaman cobaan di dalam keluarga kita, misalkan anak kita dihamili orang, kita mendapatkan perampokan, kita dimusuhi orang, kita dihujat orang, dianiaya orang. Sehingga banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Belum lagi kita menghadapi dengan perekonomian yang sangat sulit sekali. Sehingga bagi orang-orang kaya tentu ekonomi tidak sulit, tapi bagi orang-orang yang miskin atau orang-orang yang menengah ke bawah, bahwa ekonomi sangat berat sekali kita gapai. Sehingga banyak orang yang masih kelaparan, banyak sekali orang yang tidak bisa membiayai anaknya, banyak sekali orang yang hidupnya nista, hidupnya sengsara. Dengan kesengsaraan itulah mereka mengakui bahwa ternyata hidup di dunia ini sulit sekali untuk menggapai yang namanya ekonomi. Kadang kita menggapai ekonomi dengan tata cara yang tidak patut kita laksanakan. Misalkan kita menjadi orang, misalkan kita serakah agar mereka kalah dengan ekonomi kita. Bahkan kita bisa tega untuk membunuh lawan, untuk membunuh teman, membunuh saudara kita, agar kita bisa makan, agar kita bisa mapan, agar kita bisa kaya raya. Disitulah cobaan-cobaan kita di alam dunia ini, hal ekonomi, belum yang lain-lain. Belum lagi dengan masalah negara, misalnya negara akan terjadinya perang dunia ketiga, hingga permasalahan di dunia ini sangat berat sekali.
sehingga tidak mudah yang kita bayangkan. Kita menghadap pada sang pencipta alam itu saja banyak sekali godaan-godaan, termasuk godaan nafsu kita. Karena nafsu yang ada di dalam hati kita maka akan menggoda kita ke jalan yang salah. Maka dari itu di dalam nenek moyang juga mempelajari yang dikatakan, yaitu mempelajari dengan ilmu kepangeranan dan kepribadian. Ada dua jagat, yaitu jagat gumelar dan jagat gulung, sehingga dapat dikatakan juga jagat cilik dan jagat gede. Sehingga dengan itulah maka orang-orang akan mengerti mempelajari tentang perjalanan kepribadian yang ada di dalam tubuh kita. Menurut tubuh kita ada dua dimensi, yaitu lahir dan batin. Hingga di dalam kita untuk mengarungi ilmu apapun, kaur apapun, kita kembalinya tetap kepada jati kita sendiri. Hingga kita tidak montang-manting ke sana kemari. Hingga apabila kita hanya Tuhan, hanya katanya-katanya, maka kita akan terperosok dengan hal-hal yang nanti akan kecewa. Hingga larinya kebenaran hanya ke dalam hati kita, bahwa kita diwajibkan untuk mempelajari siapakah kita ini. Dan apabila kita nanti meninggal atau kita nanti menjadi roh, bagaimana perjalanan kita? Apakah laku kita sudah benar, apakah laku kita sudah salah? Itu yang mengerti hanya kita sendiri. Sehingga banyaknya kita mempelajari jati kita di sendiri, maka mereka akan menjadi orang-orang yang berbudi luhur. Mereka akan mengerti bahwa ternyata manusia itu tidak mudah yang kita bayangkan, bahwa manusia akan mengalami perjalanan-perjalanan yang banyak hambatan dan rintangan. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, sehingga apabila ada pertanyaan setelah mati, maka roh itu akan lari kemana? Sehingga kita tidak bisa membeberkan di media ini, karena setiap orang punya privasi, setiap orang punya jati diri, setiap orang punya rahasia. Dan tentang roh tentu diakui oleh persada dunia bahwa roh bukan garapan manusia. Roh adalah kuasa-kuasa Tuhan yang tidak boleh diobok oleh manusia, yang tidak boleh dikatakan semaunya manusia. Dan roh adalah kuasa Tuhan yang benar-benar manusia tidak boleh untuk mendisi kerso. Kridane ati tan bisa bedah kurtane pasti. Budi daya manusa tan bisa mungkuli garis kang kawoso. Kalau kita nebak seperti ini nanti ternyata bukan seperti ini. Kalau kita nebak seperti ini ternyata besok bukan seperti ini. Maka tebakan-tebakan, perkiraan semuanya pelajaran saja agar manusia tidak lari daripada perbuatan yang baik. Hingga ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran keyakinan dan penghayat hanyalah bentuk-bentuk yang mana ajaran itu agar kita bisa mengikat dan tahunya kita bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang lama, dan tahunya kita agar kita berbakti kepada Sang Pencipta alam. Adapun tentang roh di alam nanti, maka kita tidak boleh membiarkan secara mendalam, karena setiap keyakinan, karena setiap orang mendapatkan keyakinan yang tidak sama. Bahkan kita tidak boleh dan tidak bisa kita memaksa pada orang agar keyakinan mereka harus sama dengan keyakinan kita. Kalau keyakinan kita seperti ini, maka kita tidak akan tertarik dengan keyakinan orang. Kita tahu bahwa keyakinan adalah merupakan kekuatan yang ada di dalam hati kita. Tidak bisa kita mempengaruhi keyakinan orang, dan orang itu juga tidak akan tertarik dengan keyakinan kita, karena kita sama-sama manusia hidup, kita sama-sama masih hidup, kita belum mati. Sehingga apabila kita bicara sebanyak apapun, maka orang-orang tidak akan percaya, kecuali kalau kita sudah mati sekitar 300 tahun baru kita tahu bagaimana rasanya di alam akhir nanti, bagaimana di alam baka, bagaimana di alam kubur. Sehingga kita hanya bisa membaca dengan wawasan-wawasan, aturan-aturan, ceramah-ceramah, atau dari sabdotomo dari nenek moyang kita, yang jelas bahwa setiap orang mendapatkan pelajaran yang berbeda. Banyak sekali persepsi yang tidak sama yang didapatkan oleh aliran yang lain. Misalkan ada aliran kepercayaan bahwa ternyata besok apabila kita meninggal, maka kehidupan kita, roh kita, seperti hanya kehidupan di dunia ini. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang bahwa kita nanti akan kekal, kita akan bersatu pada Tuhan. Kita nanti akan masuk ke dunia yang nyaman, ke dunia tentram. Semua kebutuhan kita akan dijamin oleh Tuhan. Kita merasakan kenikmatan, dan kita tidak ada sakit, dan kita tidak ada rasa capek, dan kita tidak ada rasa yang lapar. Sehingga pendapat-pendapat, ajaran-ajaran yang seperti itu, maka belum tentu disetujui oleh para penghayat, para ahli-ahli agama, dan para tokoh-tokoh orang yang belajar tentang kepangeran atau ketuhanan. Sehingga kesimpulannya bahwa tentang bagaimana perjalanannya roh kita apabila kita mati, maka apabila kita belajarlah dengan tata cara sendiri sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan agamanya masing-masing. Sehingga
Tentu apabila belajar itu harus menjalur, misalkan kita belajar yang namanya roh, kita harus mendekati kepada ajaran-ajaran yang benar tentang kepangeranan. Misalkan seringnya kita melayat, seringnya apabila ada orang meninggal kita datang, kita ikut memakamkan, masuk ke dalam ruang kubur, kemudian kita melepaskan tali pocongnya, kemudian pada waktu malam kita berada di dalam kubur, kita seringnya ke makam, suatu saat nanti pasti ada gambaran-gambaran yang didapatkan, yang mana tidak didapatkan orang lain, sehingga Tuhan akan memberikan hadiah kepada kita. Apabila kita belajar tentang kematian, kita harus masuk ke dalam kematian. Apabila kita belajar ke peternakan, kita harus menjadi seorang peternak. Apabila kita belajar seorang dalang, maka kita harus masuk kepada ajaran-ajaran pewayangan atau pedalangan. Jadi mustahil sekali apabila kita belajar kematian, kita tidak pernah melayat, kita tidak pernah ke makam, kita tidak pernah belajar tentang kepangeranan, maka mereka tidak akan menggapai apa yang ditujukan. Apabila kita belajar roh, tentu kita harus belajar kematian. Tata cara kematian banyak sekali, sehingga kita tidak dapat membeberkan di sini, maka kembali kepada jati diri masing-masing. Apabila kita mempelajari roh, maka kita harus mendekati tentang pelajaran dan pendidikan atau kawruh tentang kematian dengan cara agama yang kita pelajari atau keyakinan yang kita miliki. Maka dari itu sudah saya sampaikan, kalau belajar tentang roh, kita harus belajar tentang kematian, tentang kepangeranan. Disitulah nanti akan mendapatkan sesuatu yang diberikan kepada kita, yang mana orang lain tidak kita dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rayu keminanggi. Amin amin ya rabbal alamin.